Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Beberapa nama yang diberikan oleh lingkungan berkaitan bulan Ramadan, nama-nama untuknya sangat banyak. Mungkin benar, mungkin salah. Ada orang memberi nama Ramadan bulan suci. Benar apa enggak? Butuh untuk dikoreksi. Ada yang memberi nama Ramadan dengan bulan berkah, yang maknanya kebaikannya banyak. Nah, yang ini benar. Karena Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan yang banyak. Ada juga yang memberi nama dengan bulan ampunan. Karena hadisnya pun juga ada yang menjadi landasan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman pengagungannya kepada Allah, pengakuannya Allah adalah satu-satunya yang diibadahi, dibuang sesembahan batil, satu-satunya cara yang dipakai, dibuang cara bid'ah, satu-satunya tempat bertumbuhnya rahmat, itu namanya karena iman dan mengharapkan pahala. Maka diampunkan kapan yang berlalu dari dosa, selagi dosa besar semisal syirik itu dijauhi duluan. Ada juga yang memberi nama dengan bulan Al-Quran. Alasannya memang Al-Quran pertama kali tahapan-tahapan yang ada itu di bulan Ramadan. Entah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat berikutnya, sampai ayat yang kelima, atau ya ayyuhal muddatsir, keduanya sama-sama diturunkan di bulan Ramadan untuk tahapan pertama. Yang untuk berikut-berikutnya Al-Quran turun secara beransur merentang panjang selama 23 tahun. Allah pun juga telah menyatakan di malam Qadar diturunkan Al-Quran, yang itu pemahamannya sangat mudah. Itu diantara beberapa alasan orang memberi nama Ramadan dengan nama-nama yang mereka sebutkan. Lalu bagaimana praktek nyata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika dikaitkan Ramadan bulan Al-Quran. Kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, bukan Ramadan, orang menghatamkan Al-Quran bisa dibilang pol 10 hari sekali. Atau ada bahasa yang lain yang semisal. Tetapi kalau Ramadan itu memang bulan Al-Quran. Sehingga apabila interaksi orang kepada Quran lebih banyak, memang sebuah kewajaran. Karena inilah perilaku Jibril atas perintah Allah, setiap malam turun menjumpai Nabi SAW, Nabi yang membaca, Jibril yang menyimak. Entah berapa kali, itu apabila memiliki program khatam. Berita yang masyhur Imam Syafi'i karena kedekatan interaksinya dengan Al-Quran, satu Ramadan dia sampai 60 kali khataman. Dalam artian murojaah, membaca cepat buat yang mampu dan tidak merubah makna. Yang nggak mampu, yang merubah makna nggak boleh. Berarti 4 jam, 1 jam 4 juz, 7 jam setengah 30 juz, 15 jam khatam 2 kali. Ada orang, tapi bukan harus begitu. Artinya itu diantara bentuk Ramadan bulan Al-Quran ada yang mensikapinya dengan demikian. Tentunya sebuah kegembiraan. Orang tergerakkan di sana sini kembali kepada Al-Quran. Bila kita lihat kenyataan di masyarakat sepertinya marak yang seperti itu. Nah, itu memang semuanya marak atau sebatas masjid diwakili satu membaca keras, yang seolah wong sak masjid mau kabeh, apa begitu? Apa memang membaca semuanya? Yang ini kita nggak tahu. Bila itu disiasati, sementing moco siji, sehingga dianggap moco semuanya, ini yang nggak boleh. Yang benar adalah masing-masing kembali kepada Al-Quran. Bukan diwakili ABC, tapi masing-masing kembali. Masing-masing orang per orang kembalilah kepada Al-Quran. Yang jelas secara umum masyarakat sudah semarak, seolah mayoritas. Tentunya kalau memang itu benar, iya, sebuah kesyukuran. Kenapa? Fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran ada kemuliaan. Artinya Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Bila kamu memang ingin beruntung dengan Al-Quran, modal keberuntungan, tapi juga bisa menjadi pencelaka juga dengan Al-Quran apabila dia tidak mensikapi dengan yang semestinya. Lalu bagaimana kondisi yang dialami dakwah Nabi SAW, tanggapan masyarakat kepada Al-Quran? Ternyata bila kita baca di Al-Furqan yang ke-30-an, di sana ada pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku mereka menjadikan Al-Quran perkara yang dihijrahi. A'radu anhu, mereka berpaling dari Al-Quran. Hajaru anhu, mereka menghajar, meninggalkan Al-Quran. Wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. A'radu, hajaru, taraku. Itu kondisi yang banyak dijumpai oleh Nabi SAW, tanggapan masyarakat ketika Al-Quran didakwahkan. Tapi apabila kita lihat keberadaan masyarakat kita, sepertinya kompak. Betulkah masyarakat kita lebih baik daripada masyarakatnya Nabi? Kalau memang iya, untuk apa mencontoh kepada Nabi? Maka yang benar adalah
masyarakatnya Nabi lebih baik daripada masyarakat yang lainnya. Sehingga nanti masyarakat akan diukur kebaikannya seperti kebaikan masyarakat Nabi. Karena pesan Allah Ta'ala, fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika orang-orang itu beriman, semisal kamu beriman, mereka dapat petunjuk. Berarti ada percontohan, imannya seperti kamu, baru itu benar. Siapa kamu di situ? Masyarakatnya Nabi. Lalu kenapa masyarakatnya Nabi yang menjadi percontohan, tapi kok ada pengaduan orang banyak meninggalkannya? Ini memberitahu kepada kita di segala kesempatan memang ada tantangan. Sekarang kita kembali kepada masyarakat kita yang punya kesan seolah mereka menyambut dan menyambut dengan Al-Quran. Betulkah mereka menyambut atau menolak dengan gaya menyambut? Yang dikhawatirkan menolak dengan gaya menyambut. Makanya kita butuh koreksi. Betulkah maraknya itu sambutan atau menolak dan gaya menyambut? Karena orang memperdagangkan kemaksiatan bila terang-terangan saya maksiat, nggak ada pembelinya. Aku maksiat, melu aku, mungkin gah sing melu. Tetapi ketika mereka menentang tapi gayanya menyambut, ini banyak yang terpedaya. Sepertinya menolak dengan kali menyambut ini butuh untuk kita waspadai. Apa itu? Masyarakat punya tradisi adanya nuzulul Quran, memperingati hari turunnya Al-Quran. Kapan itu? 17 Ramadan. Betulkah? Salah total. Al-Quran tidak turun di 17 Ramadan. Salah total, kebodohan pol. Allah telah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Apa kurang jelas? Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Kan sudah jelas di malam Qadar. Bukan malam pitulas. Malam Qadar itu 10 hari terakhir. Bukan malam pitulas. Pitulas belum masuk. Kalau mereka otak-atik seolah itu benar. Yaumal Furqan, yauma iltaqa al-jama'an. Mereka mengimani kepada apa yang Allah turunkan di hari pembeda, hari dua pasukan duel. Mereka mengimani pada sesuatu. Itu bukan Al-Quran yang diturunkan. Yauma anzalnahu yaumal furqan yauma iltaqa al jama'an. Itu di Al-Anfal yang ke-41. Mereka mengimani pada apa yang kami turunkan di hari pembeda, ketemunya dua pasukan. Yang Allah turunkan itu bukan Al-Quran di ayat itu. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan malaikat membela kaum muslimin. Allah menurunkan mukjizat supaya orang-orang melek Islam itu memang hak. Itu adalah perang Badar tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan malaikat untuk menghalau pasukan musyrik. Yang itu tampak nyata. Kaum muslimin merasakan ketika hendak nyabet musyrik dengan pedangnya, belum sempat menimpa, orang sudah putus duluan. Ternyata ada malaikat. Musyrik pun juga tahu, iblis pun juga tahu. Itu yang Allah turunkan. Yang disitu merupakan pembeda hak dan batil. Karena Abu Jahal ngomong, Allahumma in kana hadza min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim.
Ya Allah, bila Quran itu benar, bila Islam itu benar, bila Muhammad itu benar, memang seorang nabi, beri bukti kau turunkan hujan batu dari langit atau sisa yang pedih. Allah kabulkan. Allah turunkan penghancuran kepada mereka. Betulkah yang hak kami bela, yang hancur kami hancurkan, yang rusak kami hancurkan, yang batil kami hancurkan? Itu namanya hari pembeda. Itu yang Allah turunkan. Tapi kenapa kok dirubah? Yang kami turunkan itu Al-Quran. Inilah gaya penyesatan. Apabila orang itu semangat tapi dengan cara salah, maka tidak akan pernah mencapai tujuan, walaupun marak. Kenapa? Pasti ditolak. Man amila amalan laisa al amruna fawaradun. Siapa sing ngamal walaupun semangat dikira benar tapi salah, korban rekayasa karena kebodohan, tidak akan diterima. Ini yang banyak disambut masyarakat. Perasaannya benar, semangat, tapi salah, gak akan sampai kepada tujuan. Ini yang paling banyak memakan korban. Akhirnya bentuk nyata masyarakat menjadikan Quran perkara yang ditinggalkan sangat banyak. Apa contohnya? Satu, seolah waktu mereka hanya habis membaca, khatam berulang-ulang, seolah khatam jadi kebanggaan, padahal tidak menyentuh makna. Seolah itu sudah cukup, gak butuh kelanjutannya. Atau Al-Quran hanya untuk dilomba, dimusabakohkan, seolah ketika suaranya indah, juara sudah segala-galanya. Ini juga tidak mencapai sasaran. Atau dijadikan jimat-jimat di dalam alam perdukunan. Sebatas ditulis di kertas, dikelilingkan sepanjang dinding rumah. Jeree setan maca wedi ra sida mlebu. Ini juga sistem perdukunan. Itu cara ninggalake Quran ya kayak begitu. Mek golek duit. Atau hanya untuk khataman-khataman. Pahala untuk mayit, pahala untuk mayit. Lihat di kuburan membaca Quran semakin banyak. Tahlil akbar kuburan semakin banyak. Siapa yang menyontohkan? Justru itu merupakan ladang kesyirikan. Karena setelah membaca, pahala dikirimkan leluhur, berarti kirimi disambati, doakan kami kepada Allah. Nyuwun iti pangestuni si mayit. Lah mati gak krungu disambati, mati gak ndonga disambati kon ndonga. Cara kuwi ya juga cara karangan. Minta kepada yang tidak mendengar, jelas kesyirikan. Mengatasnamakan Quran tapi kesyirikan. Itu contoh nyata. Apa dikira marahnya membaca Quran sudah termasuk mereka yang menyebut Quran? Belum. Itu siasat untuk merusak. Semisal orang Syiah mengatasnamakan cinta Ali, membela Ali, cinta Ahlul Bait, Ahlul Baitnya Nabi. Itu hanya kedok saja, ujung-ujungnya pembantai itu adalah mereka sendiri. Ternyata ini ditiru di masyarakat. Itu masih sangat nyata. Maka daripada itu, solusi buat kita semuanya supaya tidak termasuk menjadi orang yang menjadikan Quran yang dihijrai, Quran ojo tok tinggal nih, tapi kita betul-betul dekat dan menyambut. Makanya langkahnya harus kembali kepada keilmuannya, bukan dibaca tok. Walaupun membaca berpahala, lancar berpahala, hafal berpahala, mahir berpahala, tapi bila itu saja gak cukup. Allah masih mencela, afala yatadabburul Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kok gak paham Quran? Emangnya ada sumber. Makanya yang benar adalah harus diilmui. Sahabat Nabi belajar kepada Nabi, satu pertemuan 10 ayat. Bahasanya dikuasai, tafsirnya dikuasai, amalnya dikuasai. Belum beres, nggak nambahi materi lagi. Beres tambah 10 lagi. Kesana akhirnya menjadi masyarakat yang sangat maju. Bukan sebatas masyarakat pesta bacaan. Mana majunya bila hanya pesta bacaan? Ini perkara yang membahayakan.
Makanya setelah kita mengenal kabar seperti itu, Quran tafsirkan dengan sunnah, pahami sebagaimana para sahabat, wujudkan semisal mereka. Inilah jalan keselamatan. Bila kita ukur ke situ, ternyata masih banyak masyarakat yang ternyata mereka masih masuk kategori meninggalkan Al-Quran. Itulah yang diadukan Nabi SAW, ya Allah, umatku masih menjauhi Al-Quran. Ini proyek harapan kita. Semoga kita mendengar, semoga kita paham. Jangan sampai kita hanya sebagian, tapi total lah. Jangan membaca saja, tetapi bersama pemahamannya, tafsirnya, penerapannya. Dengan demikian, dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Barwalakum bil ayati wadil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.